Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Maulana dengan NIM 10206016. Nama saya Dimas Ramadan dengan NIM 10206010. Pada kali ini kita akan mereview atau menjelaskan tentang pompa sentrifugal. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan perawatan pada pompa sentrifugal. Untuk yang pertama yaitu pengertian. Pompa sentrifugal itu biasa digunakan untuk mengangkut cairan dengan mengubah energi kinetik rotasi menjadi energi hidrodinamik aliran fluida. Untuk yang kedua yaitu tentang perawatan pada pompa sentrifugal. Pasti di setiap benda harus yang namanya dirawat supaya pompa itu bisa tahan lama. Yang pertama, untuk perawatan ini terdapat 5 perawatannya yang harus kita lakukan. Yang pertama itu ikuti petunjuk di buku manual. Setiap pompa yang berkualitas itu pasti memiliki buku manual untuk melaksanakan perawatan itu. Yang kedua yaitu komponen pemanasan berlebihan. Untuk penggunaan pompa sentrifugal ini sebaiknya mengikuti, jangan melebihi panas yang telah ditentukan di buku manual, karena bisa membuat pompa itu cepat rusak. Yang ketiga yaitu periksa komponen secara rutin. Sebisa mungkin kita harus tetap sering mengecek pada bagian-bagian pompa sentrifugal seperti perawatan harian, mingguan, dan bulanan supaya pompa bisa berjalan dengan lancar dan tahan lama. Yang keempat yaitu lakukan tes shut off. Maksudnya ini untuk memeriksa komponen dan mengukur keausan internal pada pompa sentrifugal. Terus yang kelima, pakai pompa sesuai aturan penggunaannya. Pompa sentrifugal dipakai untuk cairan yang tidak dirancang untuk dipompa. Contohnya itu tidak memerlukan cairan yang terbakar atau korosif seperti bensin. Mungkin sekian penjelasan saya tentang perawatan dan pengertian dari pompa sentrifugal. Untuk lebih jelasnya lagi akan dijelaskan kepada teman saya. Baik, kita akan ke penjelasan selanjutnya, yaitu komponen yang terdapat pada pompa sentrifugal ini. Ada 2 jenis komponen yang terdapat dalam pompa ini, yaitu komponen yang dapat bergerak dan komponen yang tidak dapat bergerak. Kita ke komponen yang dapat bergerak terlebih dahulu. Yang pertama yaitu shaft. Shaft terdapat di bagian ini. Shaft ini berfungsi untuk meneruskan momen putar dari penggerak yang berada di dalam selama pompa dalam kondisi beroperasi. Yang kedua ada impeller. Impeller terdapat di dalam sini, berfungsi untuk mengubah energi mekanis dari pompa menjadi energi kecepatan pada fluida yang kontinu. Yang ketiga ada shaft slip. Shaft slip ini berfungsi untuk melindungi shaft di bagian sini dari erosi, korosi, dan keausan pada stuffing box. Yang keempat ada wearing ring. Komponen ini dipasang pada casing ini. Komponen ini berfungsi utamanya yaitu untuk meminimalisir terjadinya kebocoran. Lalu kita ke komponen yang tidak dapat bergerak. Yang pertama yaitu casing. Casing atau rumah pompa merupakan bagian terluar pompa sebagai pelindung elemen yang berada di dalamnya. Yang kedua base pad. Base pad berfungsi sebagai tempat dudukan seluruh komponen pompa. Yang ketiga diffuser. Alat ini diletakkan pada pipa dengan menggunakan baut. Fungsinya yaitu mengarahkan aliran pada stage berikutnya dan merupakan energi kinetik pada fluida menjadi energi tekanan. Yang keempat yaitu stuffing box. Stuffing box berfungsi sebagai tempat kedudukan beberapa mechanical packing yang mengelilingi shaft slip. Yang keenam yaitu discharge nozzle. Discharge nozzle berada di dalam ini dan berfungsi sebagai tempat keluarnya cairan yang bertekanan dari dalam pompa.
Kemudian kita ke komponen pada pompa sentrifuga ini yang sering mengalami kerusakan. Yang pertama yaitu seal pompa. Seal pompa seperti yang kamu ketahui bahwa sistem power steering hidrolik menggunakan fluida, sehingga seal sangat diperlukan dalam pengoperasian pompa ini. Fungsi utama seal ini adalah untuk mencegah agar fluida atau minyak tidak bocor saat minyak mengalir dari suatu bagian ke bagian yang lainnya. Jika salah satu di antara seal tersebut rusak, maka minyak power bisa bocor dan merembes keluar. Akibatnya muncul suara mendengung sampai setir menjadi berat. Jika seal sudah lembek atau rusak, maka yang harus dilakukan adalah dengan menggantinya dengan seal yang baru. Lalu ada rotor. Rotor berada di dalam ini. Jika rotor rusak, maka ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi, yaitu kipas yang dapat berputar tetapi airnya tidak bisa mengalir, ataupun bahkan sampai tidak dapat berputar. Caranya yaitu dengan mengganti rotor yang berada di dalam. Ada kemungkinan lain yang dapat terjadi pada pompa sentrifuga ini, yaitu pipa-pipa yang bocor. Upaya yang dilakukan adalah dengan memperbaikinya hingga pipa itu benar-benar baik. Mungkin sekian review atau penjelasan tentang pompa sentrifugal dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Maulana dengan NIM 10206016. Nama saya Dimas Ramadan dengan NIM 10206010. Di sini kita akan sedikit mereview dan mewawancarai kompresor di bengkel mobil Berkah. Di sini kita akan langsung berbicara langsung kepada pemilik bengkel tersebut. Langsung aja kita mulai dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Bapak Agus Setiawan. Baik, di sini kita akan menanya sedikit hal tentang kompresor. Untuk kompresor ini jenis tipe kompresor apa ya, Pak? Mereknya Super Sub, tipenya 1753. Untuk komponennya bisa dijelaskan, Pak, ada apa aja di kompresor ini? Yang utama ada mesin penghubung ke AC. Yang keduanya ada AC penghisap angin. Nah, yang ketiganya tabung buat nampung angin. Untuk perawatannya itu seperti apa ya, Pak, untuk di kompresor ini? Ya, untuk perawatan cukup mudah lah. Kalau misalkan ada masalah dengan kompresor ya atau susah hidup, kita cukup dengan nyervis karbunya aja. Baik, silakan Dimas. Baik, kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Berapakah tekanan yang biasa ada dalam kompresor ini, Pak? Ya, untuk tekanan anginnya maksimalnya 150. Berarti bisa di bawah gitu ya, Pak? Ya. Batas maksimalnya segitu. Kerusakan apa yang sering terjadi, Pak? Ya, terutama yang sering terjadi kerusakan terutama di bagian mesin, di karbu. Kalau misalkan tidak di karbu, terutama busi. Apakah ada pemeliharaan harian atau mingguan gitu, Pak? Ada sih. Ya, kita harus teliti dengan bagian oli AC. Sering terjadi aus. Olinya cepat habis. Jika terjadi itu, maka dilakukan pergantian gitu, Pak? Ya, pergantian oli. Mungkin sekian wawancara atau previewan sedikit
tentang kompresor di bengkel Berkah ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.